Selamat datang di video kelompok 3. Di sini kita akan membahas materi sebelum UTS pada mata kuliah analisis kompleks. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Pipin, Ayat Akras, Hermawati Nur Hidayah, Rini Anggraini, Risma Nandini Putri, dan Tantri Indriani. Berikut merupakan pembahasan materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada operasi bilangan kompleks, sifat bilangan kompleks, bentuk polar, perkalian dan pemangkatan bilangan kompleks, serta akar bilangan kompleks. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari simak videonya. Perkenalkan, nama saya Pipin dengan NIM 22252101003. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang operasi hitung bilangan kompleks. Misalkan Z1 sama dengan X2 ditambah I dikali Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah I dikali Y2. Nah, untuk penjumlahan, yaitu Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Untuk pengurangan, Z1 dikurangi Z2 sama dengan X1 dikurangi X2 ditambah I dikali Y1 dikurangi Y2. Dan untuk perkalian, yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan X1 dikali X2 dikurangi Y1 dikali Y2 ditambah I dikali X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Dan untuk pembagian, yaitu Z1 per Z2 sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah I dikali X2 dikali Y1 ditambah X1 dikali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Selanjutnya yaitu ada contoh operasi hitung bilangan kompleks. Nah, di sini untuk operasi hitung bilangan kompleks, misalkan Z1 sama dengan 2 ditambah 5I dan Z2-nya itu 3 dikurangi 2I. Nah, jawab. Di sini untuk penjumlahan dulu ya, kita jawab. Z1 ditambah Z2 sama dengan 2 ditambah 5I ditambah 3 dikurangi 2I. Kita substitusikan kan ke rumus yang sebelumnya telah dijelaskan. Sehingga didapat hasil yaitu 5 plus 3I. Ini untuk penjumlahan. Kemudian untuk pengurangan yaitu Z1 dikurangi Z2 kita substitusikan lagi sehingga mendapat hasil min 1 ditambah 7I. Nah, untuk yang perkaliannya yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan 2 ditambah 5I dikali 3 min 2I. Kita substitusikan. Nah, setelah disubstitusikan dapat hasil 6 dikurangi 4I ditambah 15I ditambah 10. Nah, kenapa ini jadi positif 10? Karena 5I dikali min 2I sama dengan min 10I. Terus I dikali I itu sama dengan min 1. Jadi min 10 dikali min 1 sama dengan 10. Sehingga hasilnya 16 ditambah 11I. Kemudian untuk pembagian Z1 per Z2 yaitu didapat hasil min 4 ditambah 19I per 13. Sekarang kita akan membahas contoh soalnya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rini Anggraini. Nah, di sini soalnya adalah tentukan semua bilangan yang memenuhi Z kuadrat sama dengan I. Nah, kita ketahui bahwa bentuk dari Z adalah X tambah Y. Nah, maka kita substitusi X tambah Y ke dalam Z. Nah, dapat kita tulis seperti ini. Lalu kita hitung, maka kita dapat X kuadrat tambah 2XY min Y kuadrat. Nah, selanjutnya kita kelompokkan. Nah, di sini I-nya kita keluarkan ya. Jadi I dalam kurung 2XY. Nah, dari hal ini bisa kita lihat bahwa di sini sisi yang ruas sebelah kanannya adalah sama dengan I. Maka untuk menghasilkan I, si X kuadrat min Y kuadrat itu harus bernilai 0. Sedangkan untuk 2XY itu harus bernilai 1. Supaya dia menghasilkan I. Nah, maka bisa kita tulis seperti ini. Nah, jadi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Kita tambahkan kedua ruas dengan Y kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Nah, lalu kita dapatkan X sama dengan plus minus Y. Nah, untuk yang selanjutnya, yang 2XY itu sama dengan 1. Tahap selanjutnya adalah, tadi kan ada plus minus, nah maka kita ada punya dua kondisi. Yang kondisi pertama adalah kondisi ketika dia positif, X sama dengan Y. Maka kita substitusi ke persamaan yang oranye, yang 2XY sama dengan 1. Nah, maka kita dapat jadi 2X ya, atau 2X kuadrat sama dengan 1. Lalu 2-nya pindah ruas, jadi X kuadrat sama dengan setengah. Nah, maka X sama dengan plus minus 1 per akar 2. Nah, itu untuk kondisi yang pertama. Sekarang kita cari tahu kondisi yang kedua, yaitu ketika Y-nya itu negatif. Maka sama kita substitusi. Di sini bedanya jadi min ya. Min 2X kuadrat sama dengan 1. X kuadrat sama dengan min setengah. Nah, maka X-nya adalah plus minus akar min 1 per 2. Nah, maka ini dia tidak memenuhi ya. Karena apa? Karena dia adalah bilangan imajiner. Sedangkan untuk mencari X kita harus bilangan yang real ya. Yang memenuhi tadi kan adalah plus minus 1 per akar 2. Nah, dan kita juga ketahui bahwa X-nya itu tadi adalah plus minus Y. Nah, maka bilangan yang memenuhi dari X kuadrat sama dengan I adalah
Nah, kita substitusi untuk kondisi yang pertama itu ketika dia positif ya, di sini. Ketika dia positif yang ini, itu 1/akar 2 ditambah I, Y-nya itu kan sama dengan X juga. Nah, kita substitusi juga 1/akar 2. Nah, sekarang untuk yang kedua itu adalah ketika dia kondisinya negatif. Nah, kita substitusi X-nya itu adalah negatif 1/akar 2 ditambah I dalam kurung negatif 1/akar 2. Oke, selanjutnya yaitu bentuk polar bilangan kompleks. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Takras dengan NIM 22252210023. Nah, bentuk umum dari bentuk polar bilangan kompleks yaitu Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Dari sini kita dapat X-nya itu adalah R cos theta dan Y-nya adalah R sin theta. Untuk mencari nilai R-nya, kita bisa cari dengan nilai mutlak Z, yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana X kuadrat plus Y kuadrat ini adalah hasil kali Z dikali dengan Z konjugat. Jadi akar X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan akar Z dikali Z konjugat. Untuk mencari nilai θ-nya, yaitu argumen dari Z, sama dengan R tan Y per X, di mana nilai θ-nya yaitu lebih dari min pi dan kurang dari pi. Kita masuk ke contoh soalnya. Nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus I. Jadi Z-nya adalah 1 plus I. Dari sini kita dapat X-nya adalah 1 dan Y-nya sama dengan 1. Maka ini ada di kuadran pertama karena positif dan positif. Untuk mencari nilai R-nya, yaitu akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 2. Arskannya, karena Y per X, maka arskan 1 per 1, yaitu arskan 1. Maka nilai θ-nya adalah 45 derajat, atau dalam bentuk pi, yaitu 1/4 pi. Sehingga kita dapat Z dalam bentuk polar adalah akar 2 cos 1/4 pi plus I sin 1/4 pi. Halo, nama saya Risma Nadine Putri dengan NIM 22252100074. Di sini saya akan membahas mengenai perkalian dan pemakatan dari bilangan kompleks, di mana Z-nya itu sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Jika kita ketahui Z1-nya sama dengan R1 kali cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan juga diketahui Z2-nya yaitu R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Maka untuk perkaliannya yaitu Z1 kali Z2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Diperoleh, di sini kita keluarin yang R1-nya dengan R2-nya, menjadi R1 kali R2 dikali cos theta 1 dikali cos theta 2 dikurang sin theta 1 dikali sin theta 2. Lalu ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah cos theta 1 dikali sin theta 2. Maka didapat Z1 kali Z2-nya yaitu sama dengan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Lalu untuk argumen Z kali Z1-nya yaitu diperoleh theta 1 ditambah theta 2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Kita lanjut ke Zn, di mana Zn-nya ini di sini adalah Rn dikali cos theta n ditambah I sin theta n. Secara induksi matematika diperoleh Z1, Z2 sampai dengan Zn-nya itu sama dengan R1, R2 sampai dengan Rn dikali cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah sampai dengan ditambah theta n. Lalu ditambah dengan I sin theta 1 ditambah theta 2 ditambah sampai dengan theta n. Akibatnya jika si Z yang tadi di atas ini yaitu Z sama dengan R kali cos theta ditambah I sin theta, maka Z pangkat N-nya itu sama dengan R pangkat N cos N theta ditambah I sin N theta. Dan hasil akhirnya diperoleh yaitu R sama dengan 1. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Hermawati Nur Hidayah dengan NIM 22252100067 dari kelas 6A. Izin untuk melanjutkan pemaparan materi. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal di mana soalnya diminta untuk menentukan Z yang mungkin dari soal tersebut. Langsung saja berarti Z pangkat 6 dikali Z plus 1 ditambah Z pangkat 4 dikali Z plus 1 ditambah Z pangkat 2 dikali Z plus 1 ditambah Z ditambah 1 sama dengan 0. Maka jadi Z plus 1 dikali Z pangkat 6 ditambah Z pangkat 4 ditambah Z pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Lalu Z plus 1 dikali Z pangkat 4 dikali Z pangkat 2 ditambah 1 ditambah Z pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Hasilnya Z plus 1 dikali Z pangkat 2 ditambah 1 dikali Z pangkat 4 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya Z plus 1 dikali Z plus I dikali Z min I dikali Z pangkat 2 min I dikali Z pangkat 2 plus I sama dengan 0.
Nah, lalu kita tentukan nih nilai Z-nya itu berapa. Nah, dari yang sudah tadi diketahui hasilnya, berarti Z plus 1 sama dengan 0, Z-nya itu sama dengan min 1. Untuk Z plus 1 sama dengan 0, maka Z-nya adalah min 1. Untuk Z min I sama dengan 0, maka Z-nya adalah I. Sedangkan untuk Z pangkat 2 plus I sama dengan 0, maka Z-nya itu adalah min 1. Nah, kita dapat ketahui bahwa X-nya ini sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan min 1. Itu ada di kuadran 4. Jika X-nya positif dan Y-nya negatif, maka tan tetanya sama dengan Y per X, Y-nya itu min 1, berarti dibagi X-nya itu 0, hasilnya adalah tah hingga. Untuk tetanya sendiri itu min 90 derajat, R-nya itu sama dengan 1, jadi Z sama dengan cos min 90 derajat ditambah I sin min 90 derajat. Untuk Z kuadratnya itu ya cos min 180 derajat ditambah I sin min 180 derajat, jadi Z sama dengan cos 180 derajat min I sin 180 derajat. Cos 80 derajat itu nilainya adalah min 1, sedangkan untuk sin 180 derajat nilainya itu adalah 0, jadi Z-nya itu sama dengan min 1. Nah, selanjutnya untuk Z pangkat 2 min I sama dengan 0. Jadi Z-nya itu adalah sama dengan I. Nah, X-nya ini adalah 0 dan Y-nya itu adalah 1. Untuk X yang bernilai positif dan Y bernilai positif itu ada di kuadran 2. Lalu untuk tan-nya sendiri itu berarti Y per X itu 1 per 0. Hasilnya adalah tah hingga dengan theta sama dengan 90 derajat dan R sama dengan 1. Z sama dengan cos 90 derajat ditambah I sin 90 derajat, maka Z kuadratnya adalah cos 180 derajat ditambah I sin 180 derajat. Nah, Z-nya ini adalah min 1. Jadi, Z yang memenuhi itu adalah min 1, I, dan min I. Ya, untuk selanjutnya yaitu akar bilangan kompleks. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Tante Indriani dengan NIM 2225210020. Nah, bilangan kompleks W adalah akar pangkat N dari bilangan kompleks Z jika W pangkat N sama dengan Z, dan ditulis W sama dengan Z pangkat 1 per N. Jika W sama dengan R besar, cos I plus I sin Si, akar pangkat N dari bilangan kompleks Z sama dengan R kecil kali cos theta plus I sin theta, maka W pangkat N sama dengan Z, sehingga R besar pangkat N kali cos N Si plus I sin N Si sama dengan R kecil kali cos theta plus I sin theta. Jadi, R besar pangkat N sama dengan R kecil, maka R besar sama dengan akar N dari R dan NC sama dengan theta plus 2 kpi, karena sudut berputar mengelilingi titik pusat, di mana K tersebut bilangan bulat dan N bilangan asli, maka C sama dengan theta plus 2 kpi per N. Nah, dari beberapa hal di atas dapat didapat rumus berikut. W sama dengan akar N dari R kali cos theta plus 2 kpi per N plus I sin theta plus 2 kpi per N. Agar kita lebih menguasai, kita masuk ke contoh soal dari akar bilangan kompleks. Nah, di sini ada suatu contoh soal, yaitu tentukan semua nilai akar dari W sama dengan akar 3 dari min 1. Nah, jawabannya kita cari dulu N, Y, dan X-nya, di mana kita dapatkan dari soal bahwasanya N sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan X sama dengan min 1. Sehingga theta sama dengan H tan Y per X, di mana Y-nya yaitu 0 dan X-nya itu min 1. Sehingga kita mendapatkan theta sama dengan pi. Nah, untuk itu kita sekarang mencari R dengan rumus akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, di mana X-nya itu min 1 tadi dan Y-nya itu 0, sehingga R-nya didapat yaitu 1. Sekarang yang ditanyakan yaitu tentukan nilai akar dari W. Nah, jawabannya kita menggunakan rumus yang yaitu W sama dengan akar N dari R kali cos theta plus 2 kpi per N plus I sin theta plus 2 kpi per N. Nah, di sini kita mencari W1 terlebih dahulu karena akarnya itu 3, jadi kita mencari 3W gitu. Nah, untuk itu kita cari satu persatu dari mulai W1, di mana W1 ini kita ganti K-nya dengan angka 0. Nah, di sini W1 sama dengan akar 3 dari 1 kali cos pi plus 2 kali 0 kali pi per 3 plus I sin pi plus 2 kali 0 kali pi per 3. Nah, di sini kita dapatkan W1-nya yaitu cos pi per 3 plus I sin pi per 3. Nah, di sini pi per 3 yaitu sama dengan 60 derajat. Jadi W1-nya itu sama dengan cos 60 derajat plus I sin 60 derajat. Nah, kita dapatkan cos 60 derajat yaitu 1 per 2 dan sin 60 derajat itu 1 per 2 kali akar 3. Nah, sehingga kita dapatkan W1-nya yaitu 1 per 2 plus I kali 1 per 2 akar 3. Nah, sekarang kita mencari W2, di mana W2 itu kita menggunakan K-nya yaitu 1. Nah, kita masukkan semuanya yang tadi yang sudah diketahui ke dalam rumus yang tadi, tetapi K-nya diganti angka 1. Nah, untuk itu sekarang W2-nya yaitu sama dengan akar 3 dari 1 kali cos pi plus 2 kali 1 kali pi per N, atau N-nya ini diganti 3 ya, karena dari soal itu diketahui N-nya sama dengan 3, plus I sin pi plus 2 kali 1 kali pi per 3. Nah, kita dapatkan W2-nya yaitu cos 3 pi per 3 plus I sin 3 pi per 3. Nah, 3 pi per 3 ini adalah sama dengan 180 derajat, sehingga kita ketahui 180 derajatnya ini dari 3 kali pi. Nah, pi-nya itu yaitu 180 derajat, sehingga 3 kali 180 derajat per 3 yaitu 180 derajat, sehingga W2-nya sama dengan cos 180 derajat plus I sin 180 derajat. Nah, di sini kita dapatkan yaitu cos dari 180 derajat itu kan min 1 dan sin dari 180 derajat kan 0, jadi W2-nya sama dengan min 1 plus I kali 0, atau sama dengan W2-nya sama dengan min 1. Nah, kita lanjut ke W3. W3 itu akar 3 dari 1 kali cos pi plus 2 kali 2 pi per 3 plus I sin pi plus 2 kali 2 pi per 3, di mana di sini kita ganti K-nya itu dengan 2 ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu W3 sama dengan, kita dapatkan W3 sama dengan cos 5 pi per 3 plus I sin 5 pi per 3. Nah, 5 pi per 3 itu hasilnya 300 derajat, karena 5 kali 180 derajat per 3 itu hasilnya 300 derajat. Sehingga kita dapatkan W3-nya yaitu cos 300 derajat plus I sin 300 derajat. Nah, sekarang kita dapatkan W3-nya sama dengan 1 per 2 plus I min 1 per 2 akar 3, karena sin dari 300 derajat itu sama dengan min 1 per 2 akar 3. Sehingga kita dapatkan W3-nya yaitu 1 per 2 min I kali 1 per 2 akar 3. Nah, di sini kita sudah mendapatkan W1-nya dan W2-nya dan W3-nya, sehingga nilai akar dari W sama dengan akar 3 dari
min 1 itu sudah ditemukan. Alhamdulillah, semua materi telah dibahas oleh kelompok 3. Terima kasih sudah menonton.